Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, bukan berarti saya numpang tenar dengan fenomena kemunculan sosok Eyang Supriyadi, pahlawan Peta Blitar. Jadi singkat ceritanya seperti ini. Tahun 2002 saya bersama Mbah Kung. Pada saat itu beliau masih hidup, sehat, tegar. Beliau mendapatkan perintah dari komandannya, walaupun sudah pensiun, namanya komandan itu ternyata disiplinnya luar biasa, untuk mencari sisa-sisa pasukan peta yang masih hidup. Waktu itu komandannya namanya Kolonel Kus Hadinoto, kalau tidak salah ingat saya. Tapi saya biasa memanggil beliau itu Eyang Kus. Beliau ditinggal di Jalan Pringgondani, Kota Madiun. Sebagai pengingat, mungkin sanak keluarga beliau ada yang masih hidup dan bisa melihat video saya ini. Beliau ini mengetuai YAPETA, Yayasan Pembela Tanah Air. Kantornya ada di depannya, di Jalan Panjaitan, depannya kantor Denpom 5 Madiun. Nah, ceritanya saya ke tempatnya beberapa yang masih hidup, ada di Babatan Ponorogo itu kalau tidak salah ada 2 orang. Kemudian ada di Ngebel, itu sudah meninggal, tinggal istrinya. Kemudian ada yang di Kare, Kabupaten Madiun. Kemudian ada lagi beberapa tokoh, namun sudah dalam kondisi sakit sehingga stroke, tidak bisa komunikasi secara lancar. Singkatnya, di tahun 2003 beliau yang tergabung di YAPETA ini mendapatkan penghargaan berupa pahlawan perintis kemerdekaan dari Kementerian Sosial. Gambarnya seperti ini, ada lambang gambar keris dengan tulisan perintis, kemudian di belakangnya ada tulisan Republik Indonesia. Ini satu Indonesia sama karena penerimaannya di Istana Negara pada saat itu. Kemudian pada saat penyerahan di YAPETA Madiun ini secara simbolis, beliau bercengkrama, bercerita tentang bagaimana pada saat itu sosok pahlawan Supriyadi. Jadi Seudanco Supriyadi ini satu angkatan dengan Eyang Kus ini tadi. Nah, kenapa kok ada yang masih hidup sampai dengan era itu, ada yang hilang tiada bekas pada saat itu? Beliau sempat bercerita, ilang musno mbuh dicekel karo Jepang, mbuh iso lolos ning ndelik ana papan sing ora kawruan nganti tekan saiki. Artinya tidak diketahui sampai dengan tahun 2003 itu pada saat itu. Tapi memang pada saat itu dalam pemberontakan kalah sembarangan nih, dalam hal senjata, keterampilan dan lain sebagainya. Karena apa? Ibaratnya murid melawan guru. Nah, ini saya mengulas ceritanya dari Eyang Kus. Eyang Kus itu dulu tinggal di Jalan Pringgondani, Kota Madiun. Kalau mungkin keluarga, sanak familinya bisa melihat tayangan video ini. Terima kasih ucapan dari kami sekeluarga. Kemudian beliau ketua YAPETA Kabupaten Madiun. Nah, munculnya Supriyadi ini sudah sering kali. Pernah satu ketika di Yogyakarta, ternyata ketika komunikasi malah gelagepen, nggak bisa jawab. Terus ada lagi di Trenggalek. Fenomena ini muncul bersamaan dengan fenomena pencarian samurai
dengan bintang 4 dari negara Jepang yang akan dibeli dengan harga miliaran. Fantastis memang saat itu. Orang berburu mencari samurai-samurai ini. Sing ora lekang dari ingatan wes. Ini saya cerita loh ya, berdasarkan pengalaman. Nah kemudian mudah-mudahan yang Supriyadi yang muncul itu benar-benar yang Supriyadi. Kalau hanya mendasar pada buku di bawah bendera revolusi, alhamdulillah. Kalau buku itu tidak satu tapi banyak. Di tempatnya sesepuh kami di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, namanya Mbah Warsidi, itu lengkap buku-buku Bung Karno. Karena memang menurut beliau pada saat itu buku-buku itu tidak boleh beredar di pasaran karena sesuatu hal. Nah, makanya pun ini saya tidak numpang tenar. Mudah-mudahan sing muncul ini benar-benar alhamdulillah. Bukan berarti saya tidak menghargai jasa-jasa pahlawan. Saya masih menyimpan. Nih yang dari tahun 90. Ini dari pemerintah tahun 90. Ini untuk almarhum kakek saya. Kemudian ini yang perintis kemerdekaan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan mungkin kakek-kakek penjenengan yang menerima penghargaan perintis kemerdekaan podo wis ngene iki lho. Nek gak ngene iki ngapusi berarti. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.